Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas komik OPM chapter 141. Nah, untuk chapter kali ini akhirnya pertarungan kembali terjadi. Yang tadinya Saiko sudah kalah dan pertarungan mau berakhir, malah datang para eksekutif asosiasi monster dan membuat para pahlawan sangat terdesak dengan kejadian itu. Ya wajar sih, baru aja mengalami pertempuran hebat melawan fusion Saikos Orochi, malah datang monster-monster level naga. Apalagi ada 5 eksekutif asosiasi monster yang langsung muncul secara bersamaan. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas komik OPM chapter 141. Oke, cover chapter memperlihatkan Suiko yang akhirnya muncul untuk pertama kali di versi Murata Sensei dan berjudul Serangan Kembali. Mungkin maksud dari serangan kembali adalah kemunculan para eksekutif asosiasi monster yang menyerang para pahlawan lagi. Di awal kita diperlihatkan ke sebuah rumah sakit yang ternyata ada Suiryu sedang dirawat setelah hampir mati oleh Bakuzan dan Gouketsu. Nah, ketika Suiryu sedang tidur, tiba-tiba ada seseorang yang menyentuh dada si speknya dan itu membuat Suiryu bangun. Dan ternyata yang menyentuh itu adalah Suiko, adik dari Suiryu. Jadi kedatangan dia ke rumah sakit untuk menjenguk Suiryu setelah mendengar kalah oleh monster. Suiko yang melihat kondisi Suiryu mengatakan sepertinya kakaknya baik-baik aja. Dia mengira jika Suiryu akan lebih murung setelah dikalahkan oleh monster. Bahkan pada saat kejadian, Suiryu merasakan jika dia bakal mati, dan untungnya dia diselamatkan oleh si botak Saitama. Nah, di sini Suiryu suuzon aja dengan adiknya, karena mengira jika Suiko akan menyeretnya kembali ke dojo setelah mengira semangat bertarungnya hancur. Kayaknya Suiko tahu banget dah sifat Suiryu. Karena dia mengetahui sekalinya kalah oleh monster, Suiryu pasti langsung gak semangat lagi. Yang ngeliat percakapan mereka, Mimin ngerasa kalau Suiryu ini kayak tip orang yang gak pernah kalah, tapi sekalinya kalah langsung murung. Nah, karena Suiryu yang ngerasa kedatangan Suiko untuk menyeretnya ke dojo lagi, Iko langsung mengatakan gak usah mengkhawatirkan soal dojo. Soalnya saat Suiryu bermain-main, Suiko sangat bekerja keras untuk mengambil alih tempat itu. Ya walaupun almarhum kakeknya, yaitu Suicho, ingin Suiryu yang mengambilnya, bukan adiknya. Tapi Suiko berpikiran nggak mungkin Suiryu mengambil alih tempat itu, karena selalu berpergian nggak tahu kemana. Dia nggak bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh kakeknya, karena nggak mungkin juga menyerahkan ke Suiryu yang sifatnya begitu. Dan karena perkataan Suiko, Suiryu agak murung karena tidak bisa menjadi pribadi yang baik. Setelah itu Suiryu mengatakan jika dirinya tidak bisa kembali untuk sementara waktu karena ada hal yang ingin dilakukan oleh dirinya. Ya, Suiko yang mendengar itu langsung agak kesel karena mengira jika Suiryu hanya ingin bermain-main doang. Tapi sebenarnya ada alasan di balik itu. Karena Suiryu sekarang ingin menjadi seorang pahlawan yang bisa menyelamatkan banyak orang. Dia mengatakan, jika memakai kekuatanku untuk membantu orang lain, aku yakin kakek pasti akan senang dan itu juga akan menjadi positif untuk dojo kita, bukan kepada Suiko. Tapi Suiko yang mendengar itu nggak percaya, karena dari dulu Suiryu nggak pernah jelas tentang tujuannya dan hanya bermain-main. Karena Suiryu pernah bilang ingin menjadi model terus nggak cocok, dan beralih ingin berakting, dan itu pun gak dilakukan dengan serius. Dan sekarang malah ingin menjadi seorang pahlawan. Ya jelas karena itu Suiko gak mempercayai kakaknya. Tapi tiba-tiba aja Suiryu memasang muka yang serius dan berkata kali ini dia sangat serius untuk menjadi seorang pahlawan. Muka yang penuh keyakinan dari Suiryu. Emang bener-bener keren sih efek yang diberikan oleh si botak Saitama saat menyelamatkan Suiryu dari monster. Ya efeknya itu Suiryu ingin menjadi pahlawan juga yang bisa menyelamatkan banyak orang seperti dia diselamatkan oleh Saitama. Suiko yang melihat muka serius Suiryu terdiam sesaat dan mengatakan, terserahlah apa yang ingin kau lakukan. Nah, di sini yang Mimin agak bingung, kan Suiko nawarin jeruk ya. Tapi itu jeruk apa dah? Gede banget. Setelah semua percakapan selesai, muncul sebuah berita tentang pertempuran para pahlawan melawan asosiasi monster. Diperlihatkan ada sebuah tombak besar milik Tatsumaki yang mengebor hingga ke dalam tanah sangat dalam. Bahkan karena kejadian itu membuat gempa di area kota Z. Nah, sepertinya ya, di sini pembawa beritanya nggak tahu tentang benda yang menembus ke dalam bumi adalah milik Tatsumaki. Lagian dia juga mengatakan jika pelindung milik Tatsumaki malah disebut tembok dan udah mulai menghilang. Setelah itu, beralih ke tempat pertempuran melawan eksekutif asosiasi monster. Di sini diperlihatkan sebuah helikopter penyelamatan untuk orang-orang yang masih ada di kota Z. Dan para pahlawan kelas A atau B memberi kode agar helikopternya turun di daerah sini. Setelah itu, Fubuki juga sangat bersyukur melihat Tatsumaki yang masih hidup setelah melawan Saikos. Karena di chapter sebelumnya itu, Fubuki sangat cemas kepada Tatsumaki karena dia pingsan saat mengeluarkan kekuatannya.
Dan ada juga Tank Top Master yang berada di dekat Fubuki yang mengatakan sejak saat dia diserang oleh kapal angkasa milik Lord Boros itu, dirinya telah melatih untuk bersaing dengan kekuatan psikis. Di sini bahkan Tank Top Master menjadikan Tatsumaki sebagai rival, bahkan dia sampai berapi-api ingin menyaingi Tatsumaki agar tidak kalah. Ngejadiin rival secara sepihak. Tapi mungkin di mata Tatsumaki, Tank Top Master nggak guna. Nah, setelah itu kondisi Tatsumaki diperlihatkan. Dia sedang di atas udara, tapi kondisinya sangat buruk karena seluruh badannya dipenuhi oleh darah. Tapi tetap aja, Loli Badass ini masih bisa mempertahankan kekuatannya. Yang dari permukaan juga ada Silver Fang yang gak nyangka jika bisa melihat hari di mana para pahlawan kelas S penyendiri dan egois akan saling bekerja sama. Bahkan Tatsumaki juga yang dikenal sangat egois bisa bekerja sama dengan para pahlawan yang lain. Setelah itu, Bom yang melihat tombak yang mengebor ke bawah tanah milik Tatsumaki langsung mengatakan kepada Silver Fang jika Garou ada di dalam markas itu, maka pertarungan ini pasti udah selesai. Tapi Silver Fang membantah jika Garou bukan tip orang yang akan mati semudah itu dan tidak boleh lengah sedikit pun hanya karena itu. Dan seketika ada ketiga pahlawan kelas S, yaitu Atomic Samurai, Darkseid, dan Fury Prisoner yang dari atas udara langsung turun ke permukaan setelah berhasil menyerang Saiko secara bergantian. Nah, saat Atomic Samurai melihat tombak Tatsumaki yang mengebor hingga ke bawah tanah, dia langsung teringat dengan Flashy Flash yang masih terjebak di bawah tanah, dan mungkin dia juga terkena tombak milik Tatsumaki. Silver Fang merasa jika itu mungkin aja terjadi, tapi tiba-tiba aja ada seseorang yang mengatakan jika Flashy Flash tidak ada di bawah tanah, dan ternyata yang mengatakan itu adalah Tatsumaki. Jadi ya, pas Tatsumaki melepaskan serangan, dia merasakan ada perubahan dimensi ruang yang menelan seseorang, dan Tatsumaki sudah sangat yakin jika mereka pasti pindah melalui dimensi lain. Ya, Loli Badass ini kayaknya udah tahu jika ada perpindahan dimensi, dan Flashy Flash juga udah nggak ada di bawah tanah. Ya, karena membicarakan perubahan dimensi, tiba-tiba dia teringat dengan sosok Blaze yang bisa berpindah dimensi lain. Dan karena itu dia berpikiran jika Flashy Flash bersama dengan Blaze. Nah, setelah itu kita diperlihatkan kemunculan eksekutif asosiasi monster yang menghancurkan tubuh Zombie Man. Kayaknya jarak kemunculan eksekutif asosiasi monster agak berjauhan nih dengan Silver Fang dan lain-lain. Ya, karena ketika Zombie Man diserang, yang tahu dia diserang cuma sedikit. Dan itu membuktikan jika Silver Fang dan lain-lain masih belum tahu. Dan kocaknya ya, pas Zombie Man tubuhnya hancur, Chill Emperor sampai shock berat karena Zombie Man tubuhnya sangatlah hancur. Apalagi Zombie Man melindungi dirinya dari serangan Homeless Emperor. Yang harusnya Chill Emperor yang kena, malah Zombie Man. Nah, Homeless Emperor yang bisa ngalahin para pahlawan dengan mudah menganggap jika Orochi dan Gyoro adalah monster lemah yang sok-sokan jadi monster hebat. Dan makanya di sini Homeless Emperor agak sombong dengan bisa mengalahkan kelas S dengan mudah. Di sini ya, karena medan pertempuran sangat sengit dan karena serangan Homeless Emperor juga mengeluarkan sebuah debu, membuat Amaimas bisa menyelinap dari balik debu untuk menyerang Homeless Emperor. Ya, Amaimas mengira jika serangannya bakal berhasil karena bisa menyelinap dengan sangat sempurna. Tapi tiba-tiba aja ya, dari bawah tanah datang monster lain yaitu Black Sperm yang langsung menahan gerakan Amaimas. Yang lebih gawat dari itu, ketika Black Sperm menahan Amaimas untuk tidak bergerak, malah datang monster lain, yaitu Father Ugly, monster yang sangat ditakuti oleh Amaimas. Bahkan kocaknya nih, ketika Amaimas melihat muka Father Ugly, dia sampai teriak dengan sangat keras karena saking ketakutannya dengan mukanya. Padahal masih Father Ugly, cuma niat ngagetin doang, tapi si Amaimas langsung pingsan. Ya mungkin aja dia ini adalah musuh alami dari Amaimas. Ya sebenarnya sih situasinya gawat juga. Soalnya di posisi Amaimas ada 3 eksekutif asosiasi monster yang sangat kuat. Mungkin cukup Black Sperm aja Amaimas bakal kalah. Lah, ini ada 3 monster. Nah, di sini Father Ugly agak kesel kepada Amaimas karena cuma dikagetin doang dia sampai pingsan. Maka dari itu, Father Ugly langsung memukul wajah Amaimas dengan sangat keras, yang bahkan nih kalau Mimin lihat mukanya berasa hancur beneran dah. Ya jujur aja sih, kalau yang dipukul manusia pasti bakal mati kayak Chill Emperor. Tapi karena kita tahu Amaimas adalah seseorang yang bisa berubah menjadi monster, jadi menurut Mimin dia nggak bakal mati semudah itu. Bahkan yang lebih parah, setelah Amaimas wajahnya dipukul oleh Father Ugly dengan sangat keras, yang sampai hancur, malah ditambah dengan merobek badan Amaimas yang udah kayak kertas aja gitu. Beneran sadis sih untuk chapter kali ini. Di sini ya, para monster juga seperti berkompetisi. Siapa yang paling banyak membunuh pahlawan kelas S bakal menjadi pemimpin para monster menggantikan Orochi. Setelah itu diperlihatkan kecil Emperor yang panik karena Zombie Man yang udah hancur, bahkan sampai kelihatan tulangnya.
dia pun meminta kepada asosiasi pahlawan atau pahlawan lain untuk waspada bahwa eksekutif asosiasi monster masih belum mati. Nah, karena Chill Emperor yang berisik, akhirnya para eksekutif asosiasi monster pun mulai tertarik. Dan tiba-tiba aja Parrot Ugly langsung datang menghampiri Chill Emperor yang bersama Zombie Man dan langsung menginjak Zombie Man dengan sangat sadis. Buset dah, ini pertempuran udah bener-bener parah, udah berasa anime gore. Ya dibandingin webkomiknya nggak ada apa-apanya. Nah, karena Zombie Man yang diinjak sampai bengek, Chill Emperor pun shock parah, bahkan dia sampai teriak dengan sangat keras. Akhirnya, setelah Maimas dan Zombie Man sudah hampir mati, Parrot Ugly berniat menyerang Chill Emperor agar bisa menjadi Monster King. Dan tanpa basa-basi, Parrot Ugly pun menyerang Chill Emperor dengan sekuat tenaga, bahkan sampai keluar uratnya. Nah, sebenarnya kalau aja Chill Emperor kena serangannya Parrot Ugly, udah jelas 100% dia bakal mati. Tapi karena kita mengetahui jika Chill Emperor hanya manusia biasa, pasti ada aja plot armornya yang bikin dia selamat. Karena tiba-tiba aja ketika Parrot Ugly mau menyerang, Homeless Emperor malah membuat bola raksasa yang diarahkan ke Chill Emperor, yang sepertinya nih bakal ada sesuatu yang membuat Chill Emperor selamat walaupun diserang oleh bola raksasa yang sangat besar. Tapi kalau dipikir-pikir secara logika, kayaknya udah jelas mati sih. Soalnya serangan Homeless Emperor itu membuat kota Z di sekitarnya hancur, bahkan sampai meninggalkan bekas hingga bermeter-meter. Dan karena serangan itu juga membuat Atomic Samurai panik karena tiba-tiba ada bola besar dan berniat menghubungi Chill Emperor, tapi malah nggak ada jawaban. Tapi nggak tahu kenapa di pikiran Mimin kalau Chill Emperor nggak bakal mati. Ya intinya mah begitulah. Setelah itu diperlihatkan juga kemunculan Evil Natural Water yang dari bawah tanah, dan sepertinya akan berhadapan dengan Atomic Samurai dan muridnya. Ada juga Piglet dan Tank Top Master lagi kebingungan karena kemunculan monster lagi. Tapi tiba-tiba aja muncul monster satu lagi, yaitu Gams yang mau melahap Piglet dan Tank Top Master dari bawah tanah. Tapi untungnya Piglet langsung menyadari jika di bawah tanah ada sesuatu yang mencurigakan, dan dia pun langsung membawa Tank Top Master untuk menghindar. Nah, setelah itu diperlihatkan reaksi Black Sperm tentang bola api milik Homeless Emperor yang bisa menembus apapun. Dia sangat kaget karena tidak ada yang memberitahu soal kekuatan Homeless Emperor. Apalagi menurut Black Sperm, pas dia ngeluarin bola api itu, dia nggak perlu menghabiskan sesuatu. Jadi maksudnya itu, pas Homeless Emperor mengeluarkan kekuatan dahsyatnya, nggak ada efek apapun ke tubuhnya atau yang lain. Nah, setelah itu tiba-tiba Parrot Ugly keluar dari bebatuan karena dia juga terkena dampak dari serangan Homeless Emperor. Ya kampretnya itu, kan pas Parrot Ugly mau menyerang Chill Emperor, tiba-tiba aja Homeless Emperor malah melakukan serangan, makanya nih monster juga kena imbasnya. Sebenarnya sih udah jelas kalau Parrot Ugly nggak bakal mati karena dia menghindar duluan sebelum kena. Kalian bisa lihat lah gambarnya. Karena pas Homeless Emperor menyerang, dia udah menghindar duluan, tapi nggak tahu dah nasib Chill Emperor, dia diperlihatkan nggak ngehindar. Tapi karena itu juga, Parrot Ugly lumayan emosi kepada Homeless Emperor karena menyerangnya tiba-tiba dan mencuri mangsa miliknya. Ya tapi Homeless Emperor tetap kalem dan bilang jika untuk menjadi Monster King adalah persyaratannya bebas. Yang paling penting, yang membunuh paling banyak pahlawan kelas S, dia bakal menjadi Monster King. Dan di akhir panel, mereka seperti pada gelut dan saling kesel, tapi sebenarnya mereka bergabung dan kerjasama untuk mengalahkan para pahlawan. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang komik OPM chapter 141. Mungkin untuk pembahasan Mimin selanjutnya adalah One Punch Man chapter 142. Dan setelah itu webcomic chapter yang belum dibahas. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.